Baik, jadi pertemuan selanjutnya mengenai solubility atau kelarutan. Kelarutan itu sendiri bisa didefinisikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, solubility itu menunjukkan konsentrasi dari pelarut di mana larutan menjadi jenuh pada temperatur tertentu. Jadi ketika larutan tersebut sudah jenuh, konsentrasi zat terlarutnya bisa kita ukur dan hasilnya itu menunjukkan kelarutan atau solubility. Nah, dia harus ditambahkan kata-kata pada suhu tertentu. Kenapa? Karena pada temperatur yang berbeda, jumlah zat yang terlarut itu bisa berbeda. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung proses pelarutan tersebut merupakan reaksi endotermik atau eksotermik. Kemudian secara kualitatif, solubility didefinisikan sebagai interaksi spontan antara dua atau lebih substansi untuk membentuk dispersi molekular yang homogen. Misalnya substansinya air dan gula. Bagaimana caranya gula tersebut dapat berinteraksi secara spontan, membentuk dispersi secara molekular. Nah, solubility atau kelarutan merupakan suatu sifat intrinsik di mana hal tersebut tidak dapat diubah kecuali dilakukan modifikasi kimia. Misalnya dexamethasone base, dia solubility-nya kecil dalam air. Kemudian direaksikan membentuk garam, misalnya dexamethasone sodium fosfat. Dia menjadi lebih tinggi kelarutannya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya proses penggaraman. Jadi ada modifikasi secara molekular. Sedangkan disolusi merupakan suatu sifat ekstrinsik. Jadi dia bisa diubah dengan kita mengubah kimianya, fisik misalnya memperkecil ukuran partikel, kemudian secara kristalografik, misalnya asalnya zat tersebut bentuknya kristalin, kita ubah menjadi bentuk amorf. Nah, kemudian ada 3 istilah untuk keadaan suatu larutan. Ada larutan unsaturated atau belum jenuh, yaitu kondisi di mana zat terlarut memiliki konsentrasi di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk membentuk larutan jenuh pada temperatur tertentu. Sedangkan larutan jenuh atau saturated solution di mana zat terlarutnya itu sudah ada dalam kesetimbangan antara dalam bentuk terlarut dan dalam bentuk padatan. Jadi ketika ditambahkan lagi ketika ditambahkan lagi zat terlarut tidak ada lagi proses pelarutan. Walaupun ada proses pelarutan, maka ada proses pengendapan. Jadi setimbang. Sedangkan supersaturated adalah suatu keadaan di mana larutan mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan dengan kondisi normalnya pada temperatur tertentu. Di mana pada temperatur yang seharusnya itu sudah ada solut yang tidak terlarut, tapi pada kondisi supersaturated semuanya masih bisa terlarut. Biasanya ini dipengaruhi oleh suhu ataupun adanya pelarut lain. Oke, di sini bisa kita lihat gambar A, B, dan C. Pada gambar A itu terdapat pelarut yang ada di bagian atas dan zat terlarut yang tersegregasi, masih terpisah. Nah, kemudian untuk memindahkan zat terlarut ke dalam solution, lihat gambar yang B, untuk memindahkan molekul zat terlarut di sini pindah ke pelarut, dibutuhkan suatu energi untuk memutus ikatan antar kristal zat terlarut, yaitu dinamakan energi lattis atau energi kisi. Dan
Untuk memindahkan solut ini ke solvent, dibutuhkan energi kavitasi. Jadi ada dua energi yang harus dimiliki dalam sistem untuk terjadinya proses pelarutan, yaitu energi lattis untuk memutus ikatan antar kristalin dalam molekul dan energi kavitasi. Nah, ketika energi tersebut sudah tercapai, maka solut bisa berpindah masuk ke lingkungan air dan kemudian molekul ini akan dikelilingi oleh molekul air. Akan ada interaksi antara solut dan solvent. Interaksi tersebut diperantarai dengan adanya energi solvasi. Nah, interaksi antara solvent dan solut atau zat pelarut dan terlarut itu ada, kita bagi berdasarkan polaritas pelarutnya. Yang pertama adalah dalam pelarut polar. Pelarut polar ini biasanya dia mampu untuk melarutkan zat-zat yang sifatnya ionik dan zat yang sifatnya polar. Interaksi yang terjadi biasanya diperantarai karena adanya dipol moment. Dipol moment itu maksudnya jadi ada sisi positif dan sisi negatif dari suatu molekul, di mana nantinya sisi yang positif akan berinteraksi dengan atau tarik-menarik dengan sisi yang negatif. Kemudian polar system juga dia mampu untuk membentuk ikatan hidrogen. Kemudian ada juga reaksi donor dan akseptor elektron. Airnya dapat berfungsi atau berperan sebagai berperan sebagai donor ataupun akseptor. Kemudian rasio polar dan non-polar group juga sangat mempengaruhi dalam proses interaksi tersebut. Semakin tinggi rasio gugus polarnya, maka interaksi dengan zat yang polar lain pun akan semakin mudah. Sedangkan pada pelarut yang non-polar, interaksinya tidak seperti ini. Dia tidak mampu membentuk ikatan hidrogen, dia juga tidak mampu untuk menjadi akseptor ataupun donor, tapi interaksinya diperantarai karena adanya internal pressure yang mirip antara zat terlarut maupun zat pelarut. Hal ini juga bisa terjadi karena diinduksi adanya dipole interaction. Nanti kita lihat di satu slide setelahnya. Nah, selain induced dipole interaction, interaksi lainnya adalah melalui van der Waals dan London type of force. Nah, untuk pelarut yang semipolar, interaksinya itu karena adanya induksi derajat polaritas pada nonpolar solvent, dan pelarut nonpolar ini juga berperan sebagai solvent intermediate yang memungkinkan adanya ketercampuran antara molekul yang polar dan nonpolar. Nah, kita lihat dipol dan dipol force yang terjadi di pelarut polar. Pada pelarut polar, dia memungkinkan terbentuknya dipol-dipol moment. Jadi ada sisi yang positif dan ada sisi yang negatif. Nah, ketika yang positif bertemu yang negatif, dia akan saling berinteraksi. Sedangkan pada yang nonpolar, itu namanya induced dipole. Jadi asalnya kan molekul nonpolar seperti ini, dia tidak memiliki momen dipol. Ketika dia didekati oleh molekul yang sifatnya polar, dia akan terinduksi. Jadi sisi yang dekat dengan muatan negatif ini akan menjadi positif, dan yang berjauhan akan menjadi dipol negatif. Nah, persamaan konstanta dielektrik tadi internal pressure ini bisa dilihat. Jadi solvent water atau air itu dia memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. Semakin tinggi konstanta dielektrik, maka semakin polar sifat dari pelarut tersebut.
Kemudian kelarutan antara liquid dan liquid. Kalau tadi kan interaksi solut dan solvent ya. Nah, sekarang solut dan solventnya ini bentuknya liquid-liquid. Jadi cairan ingin dilarutkan ke dalam cairan lainnya. Yang terjadi bisa dua, bisa complete miscibility atau bisa tercampur sempurna, dan bisa juga partially miscibility. Complete miscibility itu biasanya terjadi pada pelarut yang polar dan semipolar, seperti water, alkohol, gliserin, aseton. Yang semipolarnya gliserin, aseton, alkohol. Dia bisa tercampur secara sempurna pada semua proporsi. Jadi berapa banding berapapun itu biasanya tercampur dengan sempurna. Kemudian antar pelarut yang non polar, misalnya benzen dan karbon tetrahidroklorid. Nah, ketika solubility-nya itu solubility-nya itu saling bisa tercampur, maka tidak ada masalah. Tunggu sebentar ya.